Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi hari ini yaitu mengenai fakta mengejutkan yang disampaikan oleh Kepala BKN untuk para guru honorer. Apa saja fakta tersebut? Silahkan simak informasinya sampai selesai. Berdasarkan informasi yang dilansir dari gurubisa.com pada hari ini, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Jadwal penyerahan SK P3K tahun 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah beragam. Ada yang sudah diserahkan pada bulan Februari dan Maret tahun 2022, namun paling banyak menjadwalkan pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi P3K. Menurut Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK2I, Raden Sutopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SK P3K ada yang sampai Mei mendatang, ada juga yang bulan Juli tahun 2022. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK P3K pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian DKI Jakarta pada bulan Juni, Kabupaten Pati diserahkan pada bulan Mei. Sebagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat kapan jadwal penyerahan SK P3K akan dilakukan. Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya. Hal tersebut dikatakan oleh Sutopo kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 23 Maret. Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK P3K tersebut, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut sudah menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Sebagian besar, Pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Itu sebabnya, kata Bima, Pemda meminta waktu untuk pengusulan NIP P3K. Namun ada juga daerah yang mengkontrak P3K tidak langsung 5 tahun. Menurutnya ada yang mengkontrak 1 tahun dikarenakan daerah tidak memiliki anggaran. BKN lanjutnya sudah mengeluarkan surat agar Pemda segera mengusulkan penetapan NIP P3K. Namun sejumlah daerah belum dapat mengajukan karena keterbatasan. Dalam kondisi tersebut, Bima menegaskan BKN tidak bisa memaksa Pemda. Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP P3K diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan. Setelah itu ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SK P3K. Ketika SK P3K diterbitkan, kata Bima, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP P3K, begitu tegasnya. Kemudian dia kembali menjelaskan, begitu usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK masuk, BKN akan melakukan verifikasi validasi atau perpal lagi. Jika semua data clear, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek untuk penetapan NIP P3K. Semua proses itu menurut Bima sesuai urutan, karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021, maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Prinsip BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semua serba digital, tidak bisa direkayasa. Begitu pungkas Bima Haria Wibisana. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.